Halo Bang Isan, Iya, halo Bang. ke kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, kedengeran. Oke, oke. Suara saya gimana? Eh, kedengeran, alhamdulillah. Saya mulai aja ya. Oke, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Kali ini saya akan live streaming lagi, yaitu saya akan lebih mengenal tentang hobi dari Bang Isan. Oke. Sebagai narasumber saya itu dia berhobi sebagai hobinya itu adalah fotografi. Betul. Oke Bang Isan, kita langsung aja ya. Bang Isan ini awal mula kenal fotografi itu kapan sih Bang? Eh, saya kenal fotografi itu awal SMP. Jadi ngelihat teman-teman, ngelihat postingan-postingan kayak foto-foto yang menarik lah gitu, kayak kayak memoto sunset gitu, dikenal dari situ, dari SMP nyari-nyari tahu, terus masuk ke SMK kebetulan eh, memiliki pembelajarannya berkaitan dengan fotografi, jadi makin menarik hati gitu untuk wah, dijadiin hobi nih lebih baik kali ya gitu. Oh, itu SMP-nya kelas berapa Bang? Pas kenal fotografi? Eh, Kira-kira kelas 2-an, kelas 2 SMP mulai kenal kayak zaman-zamannya ya foto-foto biasa gitu. Nah, selama dari kenal fotografi ini Bang, awal mulanya itu alatnya apa aja sih Bang? Atau langsung pakai kamera DSLR gitu atau ada kamera lain? Oh, oh. Awal sih dari kamera HP. Dari kamera HP itu Gcam ya kan. Dulu zamannya Gcam. Jadi kayak wah, dengan HP aja bisa moto dengan bagus nih. Kayak autofokusnya bagus, atau dari bentukannya masih terlihat memuaskan lah. Jadi kayak wah, makin memicu. Baru dari HP itu bertahap lagi, jadi ya mungkin beli-beli second kamera-kamera SLR gitu. Jadi ya berjalannya waktu aja. Oke. Nah, dari Bang Isan sendiri tuh menggunakan kamera DSLR gitu dari kapan? Eh, Mulai SLR dari SMK. Dari Dari SMK. SMK Kalau boleh tahu udah kelas berapa itu Bang? eh, nabung-nabung buat beli sih dari ya SMP, SMK kelas 2 lah, kelas 2 SMK udah bisa beli SLR, alhamdulillah. Nah, kan SMK-nya kan itu ada berhubungan dengan fotografi ya. Apakah itu disuruh dari sekolah apa emang dari Bang Isana sendiri gitu? Pengen punya kamera tersebut. Oh, kalau untuk eh, dari sekolah nggak menuntut kita punya kamera sih, jadi kita cuman diajarin kayak bagaimana cara ngambil kamera, bagaimana cara ngambil foto dengan uh, posisi yang baik gitu, misalnya kayak wide angle, terus close up dan lain-lainnya gitu. Jadi nggak mengharuskan punya kamera sih, dari sekolahnya ada. Oke. Kalau bisa apa dari Bang Isan sendiri nih, itu motret udah pernah kemana aja sih Bang? Paling jauh motret pernah ke Bangka Belitung, itu Bangka Belitung. hmm. Itu kampung dari abangnya kampung halaman. sendiri atau ada komunitas gitu? Oh, kebetulan kan kampung halaman, jadi kayak ada pernikahan gitu, prewed.
Oh berarti Bang Isan pernah kayak ngambil job-job gitu ya? Iya, alhamdulillah sih ada yang kayak cobain lah terjun ke ini mungkin bisa ya sedikit menghasilkan gitu. Jadi lumayan lah peluang. Oh. Nah, kalau dari Bang Isan sendiri nih, kan job-jobnya itu apa aja sih yang diambil? Apa cuma pernikahan doang, atau mungkin acara sekolah pernah juga ngambil gitu? Ya mungkin kalau misalnya acara sekolah dari mungkin kenalan dari teman gitu misalnya San kita mau foto-foto akhir tahun nih gitu jadi tolong dong fotoin boleh diambil gitu dari kenalan-kenalan aja sih sebetulnya masih kenal-kenalan gitu belum meluas. Nah, Bang Isan sendiri ini lebih apa ya? Lebih kena ini nggak sih tentang videografi juga gitu? Untuk fotografi kenal sih cuman kayak ya sepengenal otodidak doang nggak kayak misalnya kita belajar khusus banget nggak seperti itu jadi kayak otodidak wah ngelihat orang ngambil gini bagus begini terus kita contohin awal sih emang susah mungkin cara megangnya cara ngatur lensanya ukurannya dari fokusnya emang susah tapi semakin berjalan waktu semakin sering ngelakuinnya pasti bisa sih jadi mudah lah gitu. Oh, nah, kan tadi kata Bang Isan itu apa ya? Autodidak ya. Iya, Nah, Bang Isan sendiri itu belajarnya referensi dari mana? Dari buku atau mungkin ngeliat-ngeliat di YouTube atau sosial media gitu? oh, awalnya sih ya eh, dari SMK itu dari SMK udah kayak dikenalin cara ngambilnya gimana nih pendekatannya gimana posisinya gimana terus sama kalau misalnya kayak udah mendalam lagi detailnya mungkin nyari ke Google belajar dari Google dari YouTube untuk gimana sih caranya biar fokusnya bagus dapat bokehnya bagus gitu. Nah, Seperti kan tadi Bang Isan itu pernah ngambil job ya? Pernah nggak sih Bang? Kayak dari apa ya ibaratnya dari mempelai nikah tersebut itu berkomentar bahwa pengambilan abang nih itu nggak begitu bagus gitu. oh untuk saat ini sih ya pasti ada aja sih ada aja kayak ini kurang kurang ke mana gitu kurang detailnya kurang terus ya mungkin agak ngeblur atau agak apa gitu ya nggak apa-apa sih untuk masukan kita sendiri buat sebagai pemotonya gitu ya kan jadi kagak usah nggak usah langsung kecewa lah. Nah, Bang Isan ini kan kuliah ya. Iya betul. Nah, apakah di saat sejak kuliah itu abang tetap motret gitu, tetap melakukan pemotretan gitu? Untuk motret pada untuk ya zaman sekarang lagi kuliah emang sih agak terbatas tapi kalau misalnya kayak misalnya ada job ya kan lagi musim covid juga ya kayak ada peluang pada banyak yang nikah jadi kayak nah ada kenalan buat foto jadi bisa panggil Sabtu Minggu kan biasanya gitu jadi masih luang lah waktunya masih bisa. Berarti selama COVID ini berarti nggak terkendala juga ya Bang buat fotografinya gitu? Betul, malah kayaknya makin lumayan lah. Jadi kayak banyak yang malah makin banyak ya? Ya tergantung yang nikahnya juga. Tapi kalau selain ngambil job nih Bang, di COVID ini pernah nggak motret ke tempat
apa gitu kayak lokasi-lokasi yang bagus di saat untuk COVID ini ya gitu. untuk pas covid sih jarang-jarang dong sih, kayak misalnya kalau ada teman kayak ngajak, kita hunting yuk, kita hunting kemana gitu, kita nyari-nyari spot-spot yang bagus, terus kita saling-saling belajar gitu. Mungkin oh boleh lah, kan lagi covid juga, jadi tempat agak sepi juga, jadi enak ngambil spot-spotnya gitu. Oke. Nah, dari Bang Isan sendiri, kalau mungkin wilayah Jakarta gitu, rekomendasi lokasi-lokasi yang bagus di mana sih Bang? Lokasi yang bagus, mungkin Mungkin yang pernah Abang motret gitu, atau ke lokasi tersebut. kebanyakan sih kayak di Jakarta Pusat, kayak gedung-gedung tuh. Nah, itu bagus sih buat kayak memain yang minimalis gitu. Untuk estetiknya bagus. Jadi kan rapi, gedungnya teratur. Jadi kita mau ngambil spotnya enak juga. Terus kalau itu kebanyakan sih ya pokoknya daerah pusat sama Tangerang mungkin gitu. Luar Tangerang. Oke. Kalau boleh tahu nih, Bang Isan itu biasanya motret itu waktunya kapan sih Bang? Pagi, siang, sore, atau malam? Keseringan sih antara siang sampai sore gitu. Jadi ya tergantung pada bisanya kapan gitu, kayak kita bisanya cuman jam 12 nih. Kita berangkat jam 12 ke TKP gitu. Ya ini nyari-nyari waktunya aja, tergantung yang Kalau lainnya malam juga. pernah tuh Bang? Untuk malam sih jarang, soalnya kayak gimana ya, bukannya kendala juga sih, karena hasilnya pasti agak kurang gitu. Mungkin karena pencahayaan nih Bang ya. Iya, pencahayaannya karena peralatannya juga belum terlalu memadai banget. Nah, biasanya kalau dari Abang Isan sendiri nih, melakukan hobi fotografi itu bareng temen atau emang Abang sendiri gitu yang biasanya jalan sendiri gitu ke tempat lokasi? Oh, biasanya sih kita ngajak temen. Jadi kayak misalnya uh, ada yang mau nawarin lah, saya nawarin gitu kayak kita coba hunting yuk ke sini. Kalau misalnya bawa teman kan kayak ada objeknya gitu, objeknya dia dan background yang lain gitu. Jadi nggak monoton jadinya. Jadi lumayan bagus lah, ada objeknya, ada backgroundnya juga bagus, jadi kayak dapet lah yang dimau gitu. Nah, dari Bang Isan sendiri nih kan pernah ngambil job di pandemi saat ini ya. Iya. Ngerasain takut nggak sih ini buat COVID-19 ini gitu? Untuk takut kayaknya sih kagak ya, soalnya kayak misalnya moto private ya kan pasti antara kita sama mempelainya doang, itu kan aman, udah antara kontak kita sama mempelai doang, jadi ya bisa diatur, sepi juga bisa diatur tempatnya, apalagi lagi covid kan orang jarang rekreasi keluar, jadi kita bisa ngambil tempatnya itu buat private lah. Terus kalau pas di hari hanya ya mungkin takut ya, tapi kan kita ya profesional gitu, harus ya profesional, yang penting sih protokol kesehatannya jangan dilupain aja gitu, jadi Nah, tetap aman tadi kan di TKP. ya. Nah, tadi kan Bang Isan nyebutin prewedding ya. Nah, kalau buat sesi foto prewedding itu biasanya sampai berapa jam ya, Bang? Kita kadang ikutin kepuasan dari mempelainya aja, kayak misalnya untuk ini bagian ini, kalau misalnya dia udah puas kayak oh iya udah cukup, kayak pas lah kira-kira pernah 2 jam gitu, 2 jam 3 jaman.
Nah, kesulitannya apa sih Bang kalau foto prewedding gitu? Kesulitannya sih ya kadang dari ya karena peralatannya kita kurang memadai, kayak dari sinar mataharinya yang wah kalau lagi ngambil malah ngebelakangin cahaya jadi kayak gelap banget gitu. Backlight Jadi gitu ya Bang? iya backlight. Terus kayak angin gitu yang mempengaruhi gitu, faktor-faktor alamnya. Terus kalau misalnya di hari H-nya nih Bang, yang mungkin di resepsinya, itu Iya. kesulitannya apa sih Bang sebagai fotografer? uh, Kalau pas hari H itu kesulitannya kalau misalnya wah lagi banyak, misalnya tamunya kan banyak, mau pada foto kan, misalnya kayak satu angkatan sekolahnya dia kan harus frame itu harus semua masuk frame, jadi kayak waduh gimana nih ngambilnya gitu, kita ngambilnya harus kayak gimana, harus diapain biar pada masuk frame semua, dan hasilnya harus kayak nggak ngeblur lah, kayak kelihatan muka-mukanya, kelihatan wajah-wajahnya masih jelas gitu. Oke. Nah, kalau dari Bang Isan sendiri nih, ke depannya ada nggak sih rencana mau motret gitu? Kedepannya sih pasti mau lah, kayak mau ngumpul-ngumpul bareng lagi gitu biar makin banyak ilmu lah, untuk ya masih amatir juga saya. Nah, kalau boleh tahu, kalau misalnya ke depannya pengen motret nih, itu lokasinya pengen kemana aja sih Bang? Spot-spotnya gitu. Kalau bisa ya kita keluar, kayak keluar daerah ke Bandung gitu. Di Bandung kayaknya banyak spot yang harus diambil. Oke. Iya. Berarti ke depannya itu eh, Bang Isan tetap ngelakuin hobinya walaupun pada pandemi COVID-19 ini ya Bang ya. Ya, semoga ya bisa. Nah, Ya dilancarin lah. nah kalau boleh tahu nih Bang Isan ini kan tadi nyebutin sunset, nyebutin kayak apa sih pengambilan motret gedung. Nah, itu dari Bang Isan sendiri ya, selama dari kenal fotografi tuh sering ngambil gambar itu seperti apa Bang? Apa kebanyakan hasilnya itu foto-foto sunset atau foto-foto gedung ataupun alam gitu? Hmm, Dari sekian banyaknya sih kebanyakan kayak alam, kita jatuhnya ke alam lagi gitu. Kayak setelah naik gunung gitu, jadi kita foto alam sekalian. Kalau untuk Oh berarti pernah juga Bang motret ke gunung gitu? iya pernah sekalian naik gitu ya kan, sekalian naik kita coba foto lah, bikin-bikin video gitu. Jadi ya buat mencoba aja gitu, kayak wah gimana sih kalau di gunung, kayak mataharinya terang banget ya kan, terus sinarnya dari mana tahu gitu, anginnya kenceng, jadi Oke. ya kebanyakan alam sih. Nah, oh iya Bang, ini kan bukannya kalau di gunung itu kan pasti banyak kendala ya. Nah, Iya sih. nah pasti kan. Nah, kendalanya itu kalau kalau saya boleh tahu apa aja sih Bang Kadang yang ada sering Bang Isan alami gitu? kadang ada black black hole gitu ya, kayak titik-titik hitam, bintik hitam gitu, tiba-tiba kayak ada aja gitu. Terus kayak yang hasilnya cerah banget, jadi kayak kita susah nurunin pengaturan kontrasnya gitu. Terus kadang anginnya gitu, jadi kayak misalnya mau moto gini, mau moto kayak berdiri begitu kan pasti kayak anginnya kencang banget, jadi orang yang mau dipoto juga kayak merem gitu, dia kayak nggak tahan angin gitu, jadi ya suka banyak aja lah. Oke Bang, nih pertanyaan terakhir ya Bang. Oke. Momentum
apa ya, momentum buruk eh, pas ngelakuin hobi fotografi itu apa aja? Pernah lensa lensa pernah rusak lensanya. Pernah rusak itu karena apa bang? Jatuh karena ya megang licin gitu kali ya, mungkin berkeringat jadi kayak tek jatuh depannya gitu sih ya. Itu kapan bang? Dan posisinya lagi di lokasi mana gitu? Udah lama sih. Itu kayak tempat biasa, kayak tempat di Jakarta sih, masih di Jakarta, jadi kayak ngambil spot biasa gitu, kayak di gedung-gedung, kayak di iya gedung-gedung, pas di gedung-gedung gitu kayak jatuh di rooftop gitu. Itu momen paling pahit ya bang, selama pengen motret gitu. Iya, aduh, soalnya ya harganya itu ya kan enggak, Lumayan. iya lumayan, jadi ya, nggak apa-apa lah, mungkin buat pelajaran aja. Oke, makasih nih Bang Isan buat waktunya. Siap. Apa kita udah mengenal tentang hobi Bang Isan sebagai fotografi, dan kapan Bang Isan juga kenal sebagai apa ya, kenal fotografi juga gitu. Iya, sama-sama. Itu aja pemirsa, bincang-bincang saya atau diskusi saya tentang hobi dari Bang Isan. Sampai jumpa. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang.